definisi oneness, apa itu definisi Pelagian mengenai Tritunggal, itu aja, nggak ada masalah. Tapi kalau tetap mau pegang, kita serah, nggak ada maksa tuh. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda itu, pandangan Anda itu sama seperti oneness, sama seperti Pelagian, gitu aja. Ya, tolong dicek aja dulu, baru nanti kita bicara. Tuh apa kita bicara di sini? Kalau Anda nggak ngerti apa itu oneness, nggak ngerti itu Pelagian, nggak mungkin Anda bisa tahu. Nah, gini Bang. Pak Gahap, kalau bisa saya tahu dari Muslim atau dari? Ya. Pak Gahap dari apa? Kalau bisa saya tahu. Saya Kristen Protestan Reform. Kristen Protestan apa? Reform. Oh, Reform ya. Ya, Reform. Sepengtong. Eropa ya, Eropa. Reform. Iya, itu dia Bang. Supaya kita jangan berlama-lama di kutak dalam perdebatan yang tidak apa kan? Tidak elok. Karena apa? Ketika contohnya kita perdebatkan doktrin, ya mari kita sama-sama ingin mengenai doktrin kita masing-masing, kan gitu dia. Itu enggak Bang? Iya. Ya, sepakat Bang. Terima kasih. Bagus. Aja oke, Pak Gahap, Reform ya, percaya Tritunggal atau gimana sih? Apa? Mau bicara apa, Pak? Kalau Pak Gahap apa? Tritunggal atau oneness atau yang lainnya? Siapa? Saya. Nanya siapa? Siapa nanya ke saya? Saya nanya ke Pak Gahap. Hah? Oh iya. Saya itu penganut Tritunggal ya. Semua Protestan itu harus percaya Tritunggal ya, tapi bukan Tritunggal ala Pelagian. Nanti coba saya cari lah ini ya. Bentar. Oh iya. Ya. Kalau memang Tritunggal yang saya pahami ya seperti tadi saya jelaskan. Iya, boleh Bapak. Saya tidak maksa Bapak punya paham begitu. Hanya saja bandingkan, saya minta Bapak itu bandingkan ya paham Bapak itu dengan Pelagian dengan oneness sama atau tidak. Itu aja dulu Bapak jawab. Sama atau tidak? Itu aja. Itu saya belum terlalu paham, tapi yang saya pahami seperti itu. Kalau memang itu dianggap oneness ya itu terserah. Saya tidak keberatan. Kalau pola pikir saya seperti itu, yang saya temui di Alkitab sendiri, yang setiap hari hampir saya baca itu, oh ternyata Yesus itu Roh Kudus. Ada di Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Ternyata Yesus itu firman. Ada itu di Yohanes 1 sampai berapa Yesus firman. Ternyata Yesus itu Bapa. Ada di Yohanes 8, Yohanes 14. Apa dia mengatakan? Dia nggak mengatakan Bapa itu tidak ada. Bapa itu, Bapa dan aku adalah satu. Oh iya, satu di dalam hakikat. Allah itu satu, makanya Tritunggal itu Bapak mesti tahu yang tiga itu apa, itu bukan fungsi. Yang satu itu apa, itu namanya hakikatnya satu. Setiap kali Tuhan bilang satu, mereka satu, tapi satu di dalam apa? Kalau bilang pribadi, Yesus sebagai firman, betul nggak? Yesus adalah firman yang berpribadi. Oke, saya nggak tangkap. Yesus itu adalah Roh Kudus. Oh bukan, Yesus itu Roh ya, tapi dia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Ya, tapi Yesus juga Roh Kudus itu Yesus sendiri. Dia kan udah bilang di Matius 28 ayat 18 sampai 19 itu. Boleh nggak Bang sedikit menanggapi sedikit lagi? Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai itu? Baca dulu lah itu. Ada boleh di Yohanes 14. Ada di Yohanes 14, 15 dan 16. Yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Ternyata Yesus juga. Yesus mengatakan, saya akan mengutus Roh Kudus melalui Bapa. Itu oknum yang berbeda. Nggak bisa dia mengatakan saya mengutus diri saya, kan nggak bisa. Yohanes 14 ayat 16. Dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Bapa mengutus atas nama dia. Ayo, namanya Roh Kudus itu namanya Yesus. Iya, tapi itu berbeda. Minta mengutus saya, minta Kudus berarti dia itu Kudus dong. Logikanya coba dipakai. Boleh nggak Bang menanggapi sedikit? Ayat-ayat Alkitab yang ngomong loh.
Yohanes Boleh nggak? 14 ayat 16. Beda penafsiran. Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku, dalam nama Yesus. Si Roh Kudus itu Yesus ternyata. Itu Yohanes 16, Yohanes 14 ayat 16. Sampai 14, sampai 16. Ternyata Roh Kudus. Boleh nggak menanggapi Bang? Sedikit aja. Boleh? Ya boleh, silakan. Iya, terima kasih. Tadi kan udah saya bilang, ketika contoh di sini berkotak-kotak kita terus dalam doktrin ini, udah apa namanya nggak bakal selesai kita. Aku juga Protestan, aku Trinitas. Aku sepakat dengan abang yang tadi yang Protestan, bahwasanya Tuhan itu satu, Bapa itu satu. Tetapi ada 3 wujud atau pribadi dia, yaitu dia adalah Firman, itulah Yesus. Dia adalah Roh. Itu Yesus juga. Enggak Yesus, Bang. Firman, Roh Allah itu kan ada. Kan itu. Ada. Nah, di situ Yesaya 16, Yesaya 63. Gini aja, Bang. Jangan berkotak-kotak kita dalam dalam doktrin kita masing-masing. Kita kita pelajari aja doktrin kita masing-masing, kita imani doktrin kita masing-masing. Gitu dia. Nah, berarti duit tunggal ya? Pak Gultom sudah mengakui berarti Yesus itu duit tunggal sebagai Bapa, sebagai Firman, ya? Ya. Ada satu lagi, coba Pak Gultom baca dong, Yohanes 14 ayat 16. Dan sampai Yohanes 15 sampai Yohanes 16, baca tuh. Siapa tuh Roh Kudus itu? Yesus sendiri. Nggak ada yang di luar itu. Dan korelasinya dengan Matius 28 ayat 18. Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Yang menyertai itu Yesus. Dia kan udah janji. Dengan rohnya yang kudus. Roh Kudus kan nggak bisa kelihatan. Waktu Yesus hadir di dunia kelihatan. Tapi setelah dia menyertai kita, dalam bentuk roh nggak kelihatan. Dia langsung masuk ke hati kita masing-masing. Dalam bentuk Roh Kudus. Siapa itu? Yesus juga. Korelasinya dengan Matius 28 ayat 18. Dia menyuruh dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu korelasinya dengan ayat-ayat Yohanes 14 pasal 14 ayat 16 sampai Yohanes pasal 16 itu. Coba baca dong. Terus saya sudah baca berkali-kali, berbulan-bulan tuh. Saya mau pengen tahu siapa nih Roh Kudus. Ternyata Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 14 ayat 16 tuh. Dia akan meminta kepada Bapa. Bapa akan mengutus Roh Kudus itu dalam namaku. Roh Kudus itu namanya Yesus. Tolong bisa sharing ntar ya. Ini lagi. Coba deh baca Yohanes 14 ayat 16. Setelah Bapakku utus si Roh Kudus itu dalam nama Yesus, dalam namaku. Ternyata Roh Kudus itu Yesus. Baca sampai Yohanes 16. Oh, setelah saya baca, oh, ternyata korelasinya dengan Matius 28 itu. Dia akan menyertai kita sampai selamanya, sampai akhir zaman. Itu korelasinya di situ. Saya yang jadi share screen nih, yang mana mau dibahas share screen-nya? Sebentar. Saya cari supaya jelas, supaya yakin dia apa itu. Ya, tentang Roh Kudus coba. Pak? Ayat berapa, Pak? Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 16 coba. Ayat 16 bentar, Pak ya. Baca itu. Bentar, Pak. Saya share screen nih, Pak ya. Ini, Pak. Udah kelihatan? Yohanes 14. Ya, langsung baca ke Yohanes 14 ayat 26. 14 ayat ke-26. Ini, Pak. Coba baca itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelumnya kan dia bilang, akan kamu ingat apa kata-katanya dia.
Yesus sudah berjanji itu. Kamu akan ingat apa yang saya katakan. Nah, di Yohanes 14 ayat 26 itu apa? Dalam namaku. Ku itu siapa? Yesus. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Coba baca. Bentar, Yohanes berapa tadi, Pak? 17 ayat 11 sampai 12. Siapa namanya 17. si Allah itu? Ayat pakai 11 ayat, pakai dalil, sampai 12, Pak ya. 11 sampai 12. Itu berdasarkan ayat loh. Ini Pak konteksnya. Coba baca. 17, 11 sampai 12. Kecil sangat saya baca. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu kan di Yohanes 17 ayat 3, itu si Bapa kan? Si Bapak saya nggak tahu Pak, itu Yesus. Silahkan yang tadi sama Bapak yang tadi. Ya, bisa sharing bentar. Banyak, kalau kamu sebanyak, nanti saya ada catatannya. Yang Yesus itu, Bapak itu namanya Yesus. Halo, coba. Saya bisa sebentar. Ya. Saya bisa sharing sebentar, ya. Sharing udah bisa ya. Ya, kelihatan enggak nih? Lu kecil sangat bisa baca ya. Ini. Lihat. Atau saya gedein ya. Jadi perbesar aja agar nampak. Oh, saya gedein ya. Bisa? Ya ditinggal tarik aja layarnya bagi yang mau digedein. Bisa kok. Udah gede ya. Saya baca ya. Doktrin Tritunggal dan Oneness Pentecostalism. Rumusan doktrin Tritunggal sekali lagi 3 pribadi satu esensi. 3 pribadi tersebut berbeda satu sama lain, namun setara dan berelasi dalam persekutuan kasih yang sempurna dan harmonis satu sama lain. Bukan 3 Allah, melainkan satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda. Ini adalah rumusan pengakuan iman Kristen historis. Sejak tahun 1914, dalam gerakan sidang jemaat Allah Assembly of God, lahir sebuah aliran doktrinal yang hingga kini disebut Oneness Pentecostalism, yang akan disingkat OP. Sebutan lain dari OP adalah Yesus Only, pokoknya Yesus aja, yang lain enggak. Kelahiran OP sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1911 oleh Glenn Cook dan Frank Edward. OP menolak doktrin Tritunggal, seperti yang saya ringkas di atas. OP percaya bahwa Allah adalah satu, baik dalam esensi maupun pribadinya. Jadi secara umum OP adalah pada kategori Unitarianisme, bukan Tritunggal ya. Bukan Trinitarian, tapi Unitarianisme. Namun rumusan Unitarisme yang dianut OP berkiblat kepada ajaran Sabellianisme atau modalisme yang sudah muncul pada paruh akhir abad kedua melalui ajaran Notus dan Smyrna, dan pada awal abad ketiga Masehi oleh Praxius, juga Epigonus dan Cleomenes. Kita mengetahui mengenai ajaran Praxius dari tulisan Apologita tertulis dengan judul Tertullinus ya, ini yang benar Kristen, Against Praxius. Ringkasnya, modalisme atau Sabellianisme percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri dalam 3 peran yang berbeda. Ya, jadi Oneness Pentecostal menerima rumusan ini dan mengajarkan bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam karya penebusan sebagai Anak, dan dalam karya kelahiran baru sebagai Roh Kudus. Sudah jelas, ya? Itu buktinya ya, bedanya. Ya. Oneness. Kalau saya di situ teori ya, mengatakan begitu ya, si Oneness itu ya, Bapa atau Allah. Kalau saya berdasarkan ini Alkitab yang kita baca, kita lihat, kita buktikan. Tapi kan tadi tidak bohong mengatakan bahwa prinsip Bapak itu sama dengan lagian. Terima kasih Pak Gar. Itu saya tidak benar. Saya nggak menolak.
Nah, Ya. berarti yang saya percaya, yang saya akui mungkin itu ya, yang dibilang Wanes itu ya. Tapi saya mengartikan Tritunggal. Boleh, ya, itu. boleh Bang sedikit? Boleh? Ya. Boleh Bang? Ya silakan. Iya, terima kasih Bang. Terima kasih Pak Gerhard tadi ya atas pemaparan apanya, teorinya. Itu dia. Jelas dia perbedaannya ya. Kita buka nanti sejauh mana pun kita buka Alkitabnya, semua ada dalil. Semua pakai dalil. Jelas. Makanya Pak, jangan kita perdebatkan, imannya aja. Sudah. Imannya aja. Jangan kita perdebatkan yang lain-lain. Nanti kalau kita perdebatkan, makin kita yang pusing-pusing. Bisa saya jawab. Pak Gultom, dan Pak Gap, saya kira ini teori semua kan. Kalau saya mencari kebenaran itu di Alkitab, itu ada semua ayat-ayatnya. Siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus. Gini Bapak, bentar. Itu makanya ketika Bapak udah mengatakan ada semua di Alkitab, imannya aja Bapak, selesai. Kami iman apa yang kami ajarkan, Bapak juga mengimani apa yang Bapak ajarkan, supaya kita jangan berdebat di doktrin gitu dia. Terima kasih. Sama-sama Protestan, beda ini ya, beda asumsi ya kalau saya lihat ya. Begini, bisa saya sebentar, stop sebentar ya. Ada 3 agama Kristen yang paling besar denominasinya, Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Itu mungkin 90% lebih itu ya. 3-tiganya percaya bahwa Allah Tritunggal itu ya 3 pribadi. Mereka semua sudah menolak Oneness dan Oneness Pentakostal atau Pelagian atau modalisme sudah ditolak sejak abad kedua. Karena itu dianggap bidat. Jadi itu tidak termasuk dalam 3 kategori gereja, Protestan, Ortodok, dan Katolik. Nah itu supaya Bapak tahu informasinya. Nah, halo, terima kasih Pak Gap, pencerahannya bagus. Pak Gap sudah buktikan dengan teori ya, beberapa Bapak gereja itu doktrin, ajaran, bukan teori, itu ajaran Alkitab, doktrin Pak. Oke deh, itu dibilang ajaran Alkitab. Tapi setelah saya menyelidiki Alkitab, mungkin yang Bapak bilang saya mengakui, Bapak kategorikan saya sebagai, nah itu ya saya baru juga tahu ya, jadi masalah bagi saya. Ya. Sudah selesai kan? Jangan kita perkutik dalam doktrin itu, kita imani aja kan gitu dia. Kalau saya disebut saya tidak akan menolak, tapi yang saya pahami setelah saya baca Alkitab, saya ini penganut Tritunggal, ternyata salah juga. Saya lihat Rudi Yohanes juga beda Tritunggalnya itu. Kalau ini Bapak kalau saya lihat kayak si Argum Veritatis ini banget itu. Dia teorinya ini sekali ya. Memang. Saya lihat kayak Argum Veritatis. Saya mungkin mirip-mirip Yosua ya, tapi saya juga nggak ini mungkin kalau itu saya dibilang Yesus. Bukan sama Pak. Saya punya pendirian sendiri bahwa setelah saya selidiki Alkitab, Yesus ya bisa dibilang Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Firman. Kalau saya begitu saya mengartikannya. 3 itu cuma beda fungsinya. Waktu Yesus jadi Bapa, fungsinya tidak sama di Yesus jadi Firman. Yesus jadi Roh Kudus tidak sama fungsinya sama Yesus sebagai Bapa. Yesus sebagai Roh Kudus tidak sama Yesus sebagai Firman. Kalau saya begitu mengartikannya. Nah, cuma beda fungsi. Saya nggak mau bilang pribadi, sebab ada yang itu pendeta dia bilang pribadi yang lagi masih ada di mall, pribadi yang belum pulang. Jadi kok pribadi masalah ada dulu kan juga istilah oknum itu dikritisi oleh Bambang Nursena. Yang kita bilang oknum, ada yang salah paham nanti. Dulu kan disebut Tritunggalnya oknum, kan ada 3 oknum. Kemudian Tritunggal ini dikenal dengan pribadi. Kalau saya setelah saya lihat-lihat Tritunggal ini kalau saya pahami ya bukan pribadi, fungsi aja, beda-beda tugas. Waktu Yesus jadi Firman, tugasnya ya dia sebagai Firman, pelayan Firman. Tapi waktu dia menjadi Roh, ya dia sebagai mengayomi. Waktu dia sebagai Bapa ya dia sebagai perencana kan, itu aja.
Kalau Iya. saya mengartikan gitu. Saya lihat Alkitab. Tapi itu kalau persis. dibilang oneness, saya juga nggak menolak. Iya. Itu dia persis kembang perbedaannya di mana itu dia. Dan kita perdebatkan lagi itu. Ya, itulah yang kapitalisme dengan Oneness Pentakostal, OP itu yang tadi yang saya nggak bisa terima sama Pak Gahap langsung memvonis saya adalah ini, saya adalah ini, nggak bisa di ini, nggak bisa, maksudnya nggak ada tawar menawar lagi. Nah, saya pelajari Alkitab udah mau setahun ya, saya ikut grup debat, saya telah baca loh, ketemu lagi Yesus si Bapa namanya Yesus, ketemu lagi si Roh Kudus namanya Yesus, ketemu lagi Firman adalah Yesus. Nah, semua Yesus kalau saya lihat di Alkitab ya, semua Yesus. Yesus Allah, Yesus manusia itu beda fungsi. Cuma itu saya lihat, bukan beda pribadi. Kalau pribadi nanti banyak yang salah asumsikan atau oknum itu diplesetin seringkali saya lihat. Tapi kalau beda fungsi, saya seperti tadi Bapak udah analogikan waktu Bapak di kantor sebagai pegawai, waktu Bapak di rumah, Bapak sebagai kepala rumah tangga, kan fungsinya beda. Waktu Bapak di bis kota, Bapak sebagai penumpang, walaupun itu Bapak juga, Pak Gahap. Tapi Unitarian. Itu mungkin ya. Itu Unitarian namanya, bukan Trinitarian, Pak. Kalau Trinitarian itu tiga pribadi. Tapi kalau yang Bapak ini namanya... Saya mau tanya sama Pak Gahap. Pak Gahap, boleh nggak saya bertanya? Ya, boleh. Menurut Bapak, Yesus itu apa? Si Yesus ini? Yesus sebagai firman. Itu adalah anak Allah yang sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa dan bersama dengan Roh Kudus. Yesus itu adalah Yahweh, Pak. Di dalam perjanjian lama dia adalah Yahweh. Jadi Yahweh itu nama Allah. Yahweh the Father itu Yahweh Bapa, Allah Bapa. Yahweh the Son itu Yesus, prainkarnasi Yesus, anak Allah. Yahweh the Holy Spirit itu adalah Allah yang Roh Kudus. Ya, tiga-tiganya Allah. Pribadinya berbeda tapi satu di dalam hakikat roh. Betul. Itu Yesus Allah juga itu. Semua kan? Apa Bapak tangkal itu? Ya. Saya mau tanya, itu bukan Yesus semua itu yang Bapak tadi bilang? Bukan. Nah, ini. Iya, Bapak. Bentar. Itu Unitarian namanya. Ayo, saya mau tanya. Yang Bapak bilang tadi dia Bapak, itu bukan Yesus, saya mau tanya. Bentar, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Itu pribadi yang berbeda. 17 ayat 11 sampai 12 baru kita baca tadi. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Kalau kita korelasikan dengan Yohanes 17 ayat 1. Boleh. Apa pakai logika saja. Ayat 3. Itu siapa itu si engkau itu? Logika. Si Bapak. Waktu Yesus dibaptis ada suara dari surga kan, suara Bapa. Ya, ada juga Roh Kudus yang datang sebagai lambang sebagai apa namanya itu? Oknum atau satu oknum? Seperti burung kan? Seperti burung merpati. Itu manifestasi ya, manifestasi. Suara dari surga itu 3 oknum atau 1 oknum? Apa Yesus sendiri yang bermain? Dia yang ngomong dari atas, dia juga ada di bawah, dia juga yang menyaruh jadi lambang sebagai burung. Itu 1 pribadi atau 3 pribadi itu? 1 itu Pak. Bapak itu siapa? Bapak di surga dia menjadi, ini kita pahami dulu teori ini ya, teori logika metafisika ya, jangan kita pakai teori logika fisika. Kalau Tuhan jadi manusia, Tuhannya hilang manusia, Tuhannya jadi manusia. Nah, ini logika fisika. Kalau kita pakai logika metafisika, Tuhan itu mau jadi manusia, Tuhan itu tetap ada di surga. Nah, boleh nggak Bang menanggapi sedikit? Boleh? Iya. Saya lanjut supaya saya nggak lupa, supaya nyambung saya punya, bisa nggak Pak Gultom ya? Boleh Bang. Jadi waktu oknum di surga mengatakan itu si Bapak itu Yesus juga sendiri. Apa nggak bisa?
dia itu dia kan mahadir. Dia menjadi seperti burung merpati yang bisa dilihat oleh Yesus. Ya, Yesus juga itu sendiri manifestasi. Yesus yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, yang karya itu daging. Dia juga sendiri, tapi itu Firman yang menjadi manusia. Dia juga sendiri itu semua. Maka kan dia 1 Yohanes 5 ayat berapa 7 atau 7 sampai 8. Okay. Ya. 3 yang punya yang bersaksi di surga dan 3 yang bersaksi di bumi. Oke, Pak. Ya, satu adalah satu. Boleh nggak Bang? Sedikit 1 Yohanes 5. Baca dong. Ayat 7 sampai 8. Oke. Terserah Bapak mau pegang itu terserah. Tapi saya sudah jelaskan bedanya itu aja. Ya. Boleh nggak Bang? Sedikit aja. Tunggu Pak Gap. Apa waktu Bapak itu ngomong di surga itu apa bukan Yesus? Si Bapak itu. Yesus yang aslinya, Yesus yang menjadi manusianya lain lagi. Yang boleh nggak Bang? Itu. Sedikit aja. Untuk menengahi. Boleh? Iya, tadi kan udah saya katakan, bahwasanya doktrin kita berbeda. Kalau sampai kapan kita kotak-katik ini semua ini, nggak bakalan bisa bersatu ini. Nah, kemudian ketika Trinitas tadi udah abang itu bilang bahwasanya intinitas, baru yang ones itu ini kan gitu dia. Udah berbeda, bahwasanya kalau contohnya dari saya pribadi, Tritunggal itu dan Allah itu tidak bisa dilogikakan. Walaupun dia dikaji sejauh manapun itu tidak bisa imani. Secara iman kita berkata, bukan secara logika. Logika manusia nggak bisa menafsirkan Tuhan. Jadi kita nggak boleh pakai logika dalam memahami firman Tuhan. Kita tidak pakai logika. Saya setuju. Kita pakai meta logika ya, balik logika. Bukan. Masalahnya kita tidak sanggup untuk melogikakan itu, tapi kita mengimani. Yohanes 4 ayat 24 itu bisa kita bisa melogikakan itu dengan roh. Coba tuh Yohanes 4 ayat 24. Berarti abang nggak mengakui kekuasaan Tuhan itu. Pak Gultom, Pak Robert. Ya. Perdebatan Pak Robert dan Pak Gultom itu dinonton oleh semua orang di YouTube. Makanya aku bilang Bang, tadi perdebatan Bapak itu mohon sama yang lain sampai mempermalukan Yesus di menengahi aja. Verbalisasi sama itu siapa Pak Suandi itu yang yang namanya dia Wanes ya. Apa bukan Wanes ya? Itu ditonton oleh ribuan orang. Nggak jadi masalah. Kita mungkin cuma beda itu aja. Nah, beda doktrin itu Bang, yang kita permasalahkan lagi doktrin itu. Imani saja, kan aku bilang dari Nah, saya mau tanya, apakah Bapak itu bukan Yesus? Itu aja. Kalau sampai itu Bapak itu bukan Yesus, menyangkal itu, aduh saya sanksi. Apa si Roh Kudus itu bukan Yesus? Sedangkan di Alkitab ada loh, ada dalilnya semua. Itu penafsiran Bapak. Apa si Firman itu bukan Yesus? Coba aja. Perhatikan ya. Tadi saya udah kasih dalilnya kan. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Yohanes 14 ayat 26 ya. Kemudian banyak lagi tuh. Siapa itu? Yesus juga semua itu. Nanti saja kita diskusi Bang di room lain. Ini kan room Muslim. Masa kita bertengkar di room orang lain kan gitu dia. Malu kita. Sudah makan. Shalom. Ya. Tapi benar juga ya Pak Robert ya, masuk akal Pak Robert ya. Pak Coba Robert. perhatikan. Kalau Tuhan itu mahadir, ini Madewa. Ya. Tuhan itu mahadir. Waktu dia hadir, bukan dia keluar dari surga. Waktu gitu Tuhan hadir di dunia dimanapun, di bermiliar-miliar orang, di hati orang, dia tetap ada di surga. Yang hadir tuh rohnya. Roh Allah apa bukan Allah? Saya mau tanya. Roh Allah itu apa bukan Allah? Benar. Firman suara Allah apa bukan Allah? Oh benar. Lebih benar lagi itu, Pak. Kita pakai metafisika di balik logika fisika.
yang kita pakai itu ada ayatnya. Yohanes 4 ayat 24. Mau mengenal Yesus atau mengenal Allah itu ya dengan benar. Itu ada di Yohanes 4 ayat 24. Ada dalilnya semua. Iya Pak. Asal ngomong. Berarti Bapak yang benar berarti di sini Pak ya? Yang mengatakan benar atau tidak itu terserah yang menilai Mahadewa. Betul. Saya cuma mau memakai, kita tidak bisa memahami Tuhan dengan logika manusia yang sangat cuma sekepalan tangan. Kita harus memahami Tuhan dengan metafisika. Pak Robert, ya memang beda pendapat, tapi kalau saya sih logika saya lebih terbuka untuk keterangannya Pak Robert sih kalau saya. Itu terserah. Iya benar ya, Pak Robert luar Jangan biasa. kita memahami Tuhan dengan logika yang nggak akan nyambung. Maaf ya, Nabi Muhammad naik ke surga ketemu Tuhan. Kita pakai logika manusia apa nyambung? Nggak nyambung, tidak akan nyambung. Oh jangan lari ke situ Pak, jangan lari Umpamanya, ke situ. kan tadi saya minta maaf. Ya, baik. Pasti orang Islam juga akan memahaminya dengan metafisika, dengan iman, dengan roh. Nggak mungkin orang Muslim mau memahami Nabi Muhammad ketemu sama Tuhan dengan logika. Setuju Pak Robert, itu lebih tepatnya ini bahasa metafor itu, majas metafora itu. Metafor. Betul. Iya, nggak mungkin. Pecah kepala kita kalau kita memahami Tuhan dengan otak kita yang terbatas. Akan pecah. Berarti Tuhan itu Maha Hadir ya, Maha Hadir. Ada di mana-mana ya. Omnipresent. Waktu Tuhan hadir, apa dia keluar dari surga? Tidak, dia tetap di surga. Betul. Kalau Tuhan Pak Robert ada di neraka nggak Pak? Waduh, Tuhan yang menciptakan neraka ya, dia nggak mau ke neraka lah. Oh, berarti nggak ada di neraka ya? Pertanyaannya salah. Neraka itu metafor juga. Neraka artinya ketidakhadiran Tuhan. Oh, ada ya pengecualian begitu. Oh, siap. Ada itu artinya neraka itu ketidakhadiran Tuhan. Tuhan tidak ada di sana. Maka blank semuanya. Kalau Tuhan tidak ada di neraka, berarti gugur dong Maha Hadirnya. Betul tidak? Bukan dia masa dia mau hadir, masa di neraka dia mau hadir. Maksudnya arti dari Bang Dewa kurang memahami metafornya. Itu maksudnya yang hadir itu adalah kekuasaannya, bukan begitu Pak Robert ya? Kalau dia nyelup ke sana, metafor aja itu. Berarti kan begini loh Pak Robert maksudnya. Ya. Pak Robert kan tadi bilang Tuhan itu Maha Hadir dan ada di mana-mana, betul tidak? Betul. Setuju ada gak? Di hati manusia, dia bisa. Ada di neraka. Dia hadir di hatinya manusia, lalu ada di neraka nggak? Ya? Di neraka ada nggak? Kalau dia kekuasaannya dia mengawasi. Saya tanya ada atau enggak? Kalau Tuhan mau hadir di situ, apa gunanya? Sedangkan neraka kan itu tempatnya orang-orang berdosa atau nanti. Iya, saya nggak nanya gunanya mau Tuhan ke neraka mau mancing ikan kayak mau ngapain bodo amat, saya nggak tanya. Yang saya tanya itu Tuhan Maha Hadir ada di mana-mana. Tuhan Pak Robert ada di neraka atau enggak? Kalau dia mau mungkin bisa. Kalau dia mau, tapi dia tidak akan apa-apa di sana kan? Mungkin ya. Oh ya, siap. Kekuasaannya Mahadewa dia melihat. Kekuasaannya. Oh. Dan gitu. kalau di Insaf banyak baca literatur, itu semua metafor ya. Neraka itu berarti artinya yang tidak sebenarnya ya. Namanya metafor. Tuhan tidak ada di sana, maksudnya tidak berperan sama seperti orang ya. Berarti Tuhan tidak ada di neraka ya. Nggak mungkin ada ya. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Kang Dewa. Iya. Kang Dewa. Mungkin Kang Swasta mau bantu itu gimana penjelasan Kang Swasta gimana? Kang Swasta bisa dibantu Kang Swasta. Nah, ciri khasnya Mahadewa udah kelihatan. Ketawanya. Mahadewa udah ketahuan nih. Bang Swasta. Mahadewa masih ingat apa yang saya pernah omongin? Yang mana Pak? Lupa Pak. Kan kalau yang kamu bilang kalau yang
Coba Kalau Pak yang tanya. Dewa, daya ingatnya 50% itu. Lu Enggak, coba Pak. Mau dia Saya yang tahu kamu janda, Pak. saya bilang, Pak Robert, jadi kalau mau lihat cewek cantik boleh atau enggak? Saya bilang kalau cantik ya boleh aja dilihat. Sayang kalau gitu. nggak dilihat. Oh jadi boleh dilihat. Kamu nggak kakak. Oh berarti ingat ya kalau cewek ingat ya Pak ya, Pak Robert ya. Lupa, Coba ke Pak. cewek dulu. Oh Nah, waktu itu kan benar. Hendy nanyain tuh macam-macam kan, Hendy nanyain macam-macam. Kemudian sampai ke cewek itu saya bingung. Oh Nah, gitu. Waduh, ternyata gini Bang aja, Andi Pak Robert. boleh dilihat nggak? Pak Saya bilang Robert kalau memang enak dilihat ya lihat aja, tapi jangan sampai ke hati gitu. Oh. Tuh, Pak Dewa, dengerin tuh. Memang Pak Robert punya hati. Kan Pak Robert ibarat pohon pisang. Punya jantung tidak punya hati. Wah, barang aja lo Dewa. Orang tua nih. Itu kalau saya lihat di YouTube itu istilahnya si Jul ya, Jul M Abbas ya. Zulkifli, Awas. Zulkifli. Itu sering disinggung sama si Saya boleh nanya ke Pak Robert enggak nih? Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Sama Aki Indra aja tuh, sama Aki Indra Mose. Pak Robert, tuh. saya boleh nanya enggak Ya, nih? itu saya cuma mau kasih tahu Kita kasih lagi 5 menit sebab saya ada tugas ya. Pak David mau nanya tuh Pak Robert. Pak nanti saya balik lagi. Pak Robert, saya boleh nanya enggak nih? Boleh. Silakan Pak David, silakan. Waduh, oh ya silakan. Jangan diganggu, jangan diganggu. Pak Robert, tadi minum cap tikus berapa botol, Pak? Aduh, cap tikus bahaya tuh, Dewa. Nggak boleh. Sebab ini. Boleh cap. Bukan Dewa Pak, itu Pak David. Bukan Mahadewa. Bukan Mahadewa yang nanya. Bukan. Nah, kalau minum cap tikus ada ukurannya. Paling ya berapa mili saja lah. 4 botol Pak ya? 4 botol sehari Pak ya? Oh itu nggak boleh. Itu bisa asam Kalau urat kita. nggak itu Pak Robert, cap tikus. Apa? Kalau 5 sloki kena nggak itu? 5 sloki. Sudah. Kalau 1 slok kayaknya kira-kira botol nih pada Pak Robert nih. 100 mili kan? Enggak, ini maksudnya ini apa kecil itu loh, cangkir kecil. Iya, yang kecil itu gram. Kalau Manado bilang gram. Iya, 5 kali itu kena gitu. Katanya terbakar menyala ya bukan ya? Itu nggak boleh. Kalau saya pernah minum, itu slokinya itu kira-kira ada 1 senti di sloki yang kecil bawahnya itu. Itu pun tenggorokan udah panas. Itu perlu juga sih, karena manusia kan perlu alkohol juga untuk memutar otak kita kan. Untuk apa-apa itu. Enggak, ini kecepatan berputar. Alkohol itu perlu juga untuk manusia. Robert ini bagus ini. Kalau saya untuk memutar otak itu nggak perlu cap tikus Pak, cukup dengan jamu sari rapet, insya Allah bisa Pak. Kalau saya pribadi Pak. Itu Dewa. Saya mah biasa. Saya biasa. Bang David, apa kabar Bang David? Kotanya bagus banget tuh. Wah, terima kasih. Dewa, ngomong dong. Gini, kalau saya menangkap nih, mohon nih teman-teman. Kalau saya menangkap sih, memang Pak Albert ini kelasnya ini kelas filsuf ya. Jadi hanya orang-orang yang memahami, mohon maaf bukan merendahkan, hanya orang-orang yang memahami majas metafora yang mungkin bisa mengerti gitu loh. Ya, majas metafora atau majas ini apa itu ya. Aduh, ada lagi majas satu itu. Hiperbola Pak. Hiperbola bisa. Ada berapa majas kok kalau kita maunya? Ironi, majas ironi, hiperbola, taksonomi, anatomi, biologi, sodomi, digoreng, indomie. Lanjut Pak Robert. Pak David nih udah kelas filsuf nih. Saya nyerah nih. Pak Robert, saya boleh nanya nggak Pak Robert? Boleh. Nah, saya apa ya? Terus terang, saya agak tertarik dengan pemahaman konsep ketuhanannya Pak Robert nih. Ada satu yang mau saya tanya. Ya, kalau bisa saya jawab ya. Harus bisa dong Pak, jangan enggak Pak. Nanti saya mau tanya sama siapa lagi kalau nggak tanya sama Pak Robert. Iya, Pak Robert ininya. Tanyanya sama Robert. Dewa aja. Saya masa mau tanya Mas Dewa nggak mungkin kan. Ayo cepat 2 menit lagi nih. Nanti Pak Reski nanti dibagiin cap tikus loh Pak. Kalau ada sih ini cap tikus, kalau saya bisa imbau, kalau mau minum sedikit aja.
untuk kesehatan. Saya dulu menggigil malaria. Tante saya bilang, Robert, kamu minum cappico sedikit aja. Pas saya minum, oh iya benar jadi panas. Iya. Sembuh. Biasanya minum kopi, Pak Robert. Tikus sembuh ya Pak? Ya tapi Nih, Pak jangan berlebihan lah. Oh iya. Ya, Pak ya. Robert bisa lihat screen saya, Pak Robert. Ada yang mau nanya saya, siapa tuh kira-kira? Saya Pak Robert, saya orangnya Pak Robert. Ya. Suara saya jelas ya Pak Robert ya? Jelas, Pak Rahman ya? Rahman. Mose. Reski Pak, nama saya Reski Pak. Oh, Reski. Silakan Pak Rahman, silakan. Iya Pak Rahman. Reski, salah baca. Iya, salam ya Pak. Jadi gini Pak, yang saya ingin tanya gini. Ini kan kisah waktu Yesus lagi dibaptis ya Pak Robert ya, betul ya? Injil Yohanes Matius pasal ketiga ayat ke 13 sampai dengan 17 ya, satu perikopnya ini. Nah, yang saya ingin tanya gini, Pak. Ini kan Yesus lagi dibaptis nih, Pak ya. Yang saya kasih lingkaran nih. Kecil banget ya, saya nggak bisa baca ya. Iya. Ya kan, Yesus lagi dibaptis kan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ketika Yesus lagi dibaptis baru keluar dari air, itu ia melihat Roh Allah serupa burung merpati bentuknya. Seperti ya. Nah, lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Ini suara siapa, Pak? Saya mau tanya dulu, Pak. Itu kalau tadi kan saya udah jawab juga sama rekan si Gaap dan si Gultom itu kan. Nah, mereka mengartikan itu kalau saya tadi jelaskan bahwa itu suaranya Allah. Suara Allah itu ya suaranya Yesus juga. Nah, Yesus menerima suara itu dia waktu menjadi manusia. Nah, nampaklah seorang burung merpati seperti burung merpati. Yesus melihat dia sebagai manusia, melihatnya. Itu manifestasi juga daripada si Allah itu, si Roh Kudus. Berarti eksistensinya tiga-tiganya muncul semua ya, Pak? Muncul jadi satu. Tapi itu satu itu satu esensi sebenarnya. Satu, si Allah Bapa itu yang ngomong memanifestasikan kepada Roh Kudus, roh burung yang seperti merpati itu adalah Roh Kudus. Kemudian si Yesus, si Firman menjadi manusia yang mendengarnya, baru disaksikan oleh Yohanes Pembaptis kan. Gitu. Berarti ini konteksnya Bapak memahami ini bukan garis ya. Apa tidak bisa bahwa itu Rodiannya sudah sering menganalogikan tentang itu ya, kameranya di dekat itu ya. Itu bisa si Bapak ngomong, si Firman mendengar. Bapak ngomong kan pakai Firman juga. Nah, sedangkan si Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Sedangkan si Roh itu Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah juga, tiga-tiganya esa. Maka di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dijelaskan. Nah, itulah ada 3 yang bersaksi di surga maupun di dunia. Enggak. Maksud saya gini loh, Pak. Satu. Berarti kan Trinitas itu kan satu ya, Pak ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Esa ya. Esa ya, tunggal berarti kan kalau kita bicara Esa kan itu numeralia ya, artinya tunggal.